Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara di saat-saat yang semakin mendekat dengan Natal ini. Dan biasanya Natal itu juga identik dengan apa Bapak Ibu Saudara? Kado. Ada satu tradisi sejak saya masih kecil, di dalam keluarga itu selalu bikin tukar kado Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan hari-hari ini kita melihat apapun, entah itu kue, entah itu makanan, entah itu apa, dikemas seperti kado gitu Bapak Ibu Saudara ya, gift ya, hadiah. Nah bahkan sejak kecil semua kita sudah di brainwash tentang Santa Claus yang selalu membawa kado-kado itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin saat ini kita tidak mempersiapkan kado secara barang, tetapi kalau kita mau jujur, mungkin di hati kita masing-masing yang terdalam, kita mengharapkan kado khusus dari Tuhan buat kita pada saat Natal kali ini. Agak sedikit aneh ya Bapak Ibu Saudara ya, istilahnya yang diperingati kelahirannya itu Tuhan Yesus, tapi yang ngarepin kado kitanya. Nah, tapi itu yang menjadi tradisi, bahkan yang menjadi kebiasaan bagi setiap manusia di saat-saat menjelang Natal. Itu sebabnya tema konten saya kali ini saya beri judul Christmas Gift ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tentunya seperti biasa sebelum kita melanjutkannya, saya mau mengajak kita bersatu hati untuk berdoa memohon pimpinan Tuhan bagi apa yang kita mau sharingkan dalam waktu yang singkat ini, biar itu boleh berdampak dan memberikan kepada setiap kita sesuatu yang berarti menjelang Natal kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, sumber segala sesuatu yang tidak pernah berhenti melimpahi hidup kami dengan segala hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan setiap hari baru Tuhan, Engkau berikan nafas bagi kami, Engkau perbaharui kasih setiamu Tuhan, dan itu merupakan kado-kado yang paling luar biasa dan terutama dalam hidup kami. Di saat Natal kali ini Tuhan, izinkan kami memberikan kado, hadiah untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah memberi terlalu banyak bagi kami, izinkan kami memberi sesuatu bagimu Tuhan yang dapat menyenangkan hatimu. Itu sebabnya tuntun kami di dalam pembahasan kali ini, supaya Natal kali ini boleh menjadi Natal yang berarti baik bagi kami dan tentunya juga bagimu. Karena Natal kali ini Engkau disenangkan dengan apa yang kami buat bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ada sebuah pujian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pujian ini sangat saya remakan di dalam diri saya, dan pujian ini seringkali justru membuat hati saya sedih pada waktu saya menaikkan pujian ini, karena ini merupakan sebuah bumerang buat saya. Dan pujian ini berkata begini: Kau memilihku, Kau memanggilku untuk mendekat, berdiam dalam bait-Mu. Kau mencariku, Kau rindukanku, tinggal dekatmu, menaikkan pujian hanya bagimu. Ku menyembahmu, ku datang padamu
Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milik-Mu, ku menyembah-Mu, ku bersujud di kaki-Mu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milik-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milik-Mu, ku menyembah-Mu, ku bersujud di kaki-Mu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milik-Mu selamanya. Seringkali yang menjadi problem di sebuah keluarga, Bapak Ibu Saudara, ketika sang ayah bekerja mati-matian di luar, mencari uang sebanyak-banyaknya, lalu kemudian keluarganya hanya diberikan uangnya, tetapi tidak diberikan kasihnya, tidak diberikan waktunya, tidak diberikan persekutuannya, kebersamaannya. Dan itu yang sering kali terjadi dan yang sering kali memecahkan sebuah keluarga. Begitu juga dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak minta yang lain daripada kita, sebab segala sesuatu yang kita punya hari ini itu punyanya Tuhan. Kita tidak bisa memberikan hanya sekedar persembahan, kolekte, atau apapun itu. Yang Tuhan inginkan dari setiap kita adalah waktu kita, persekutuan kita dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tidak minta yang lain. Sekali lagi, Tuhan tidak minta hadiah apapun dari setiap kita. Yang Tuhan ingin adalah persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita, hati kita, kebersamaan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Itulah yang paling menyenangkan bagi Tuhan. Mari di hadapan Tuhan kita akui sekali lagi bersama-sama. Kau memilihku, Kau memanggilku untuk mendekat, berdiam dalam bait-Mu. Kau mencariku, Kau rindukanku, tinggal dekat-Mu, menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Ku menyembah-Mu,
Ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milikmu, ku menyembahmu, ku bersujud di kakimu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milikmu, ku menyembahmu, ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milikmu, ku menyembahmu, ku bersujud di kakimu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milikmu selamanya. Saya mau mengajak kita buka Lukas 17, Bapak Ibu Saudara. Lukas 17 ayat yang ke-9 sampai ke-10, 2 ayat ini kita baca. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ada satu ayat lagi yang saya mau ajak kita baca sama-sama dari Lukas yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Lukas yang pertama ayat ke-38. Lukas pertama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjelang Natal ini, mungkin kita ingin menyiapkan hadiah-hadiah. Atau kita malah sedang berharap bahwa kita akan mendapatkan hadiah dari Tuhan Yesus. Karena kita sudah bekerja keras melayani. Dan kita sudah berusaha menjadi orang Kristen yang taat. Apalagi di tengah masa pandemi ini. Semua itu kita lakukan seperti sebuah mentalitas seorang upahan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba Tuhan itu? Demikian firman Tuhan tadi kita baca. Adakah kita fokus kepada Tuhan Yesus yang berulang tahun seperti respon para Majus yang berusaha membawa hadiah persembahan yang bernilai kepada Tuhan Yesus? Apakah yang menjadi respon kita untuk kedatangannya ke dalam dunia ini? Sebuah kegembiraan perayaan Natal seperti biasanya. Persembahan yang bernilai apa
yang bisa kita bawa untuk Natal kali ini? Apakah hadiah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang dapat menyenangkan hatinya? Apakah hadiah yang Ia harapkan di Natal ini dari kita? Mungkinkah perayaan-perayaan yang kita lakukan untuknya menjadi kebencian bagi Dia? Karena kehidupan kita yang munafik. Kiranya dijauhkan dari setiap kita. Segala perayaan yang kita buat itu justru menjadi kebencian bagi Tuhan. Seperti halnya tertulis di dalam kitab Yesaya 1 ayat yang ke-14. Dikatakan, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah tubuh kita, hidup kita, waktu kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Itu adalah hadiah Natal yang sesungguhnya Tuhan inginkan dari setiap kita. Sudahkah hidup kita menjadi hadiah Natal bagi Yesus? Menjadi berita Natal yang hidup dan berkenan dipakai Tuhan. Seperti respon Maria terhadap berita Natal. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Mari pada Natal kali ini, biarlah kita boleh bersama-sama membawa persembahan yang terbaik kita bagi Tuhan. Kau memilihku, Kau memanggilku untuk mendekat, berdiam dalam bait-Mu. Kau mencariku, Kau rindukanku, tinggal dekat-Mu, menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Ku menyembah-Mu, ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik, hatiku milik-Mu. Ku menyembah-Mu, ku bersujud di kaki-Mu, ku berikan persembahan yang terbaik, hidupku milik-Mu. Mari kita sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik, hatiku milik-Mu. Ku menyembah-Mu, ku bersujud
hidup kami hanya milik-Mu. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau mau. Kami ini hanya hamba-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini mari bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersujud di hadapan Dia, memberikan persembahan kita yang terbaik, yaitu hati kita, hidup kita, waktu kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang Dia rindukan dari setiap kita. Sebab seringkali setiap kali kita datang di hadapan Dia, kita selalu datang dengan terburu-buru. Setiap kali kita berdoa, kita menyatakan doa yang sama. Sebab semua itu hanya rutinitas, semua itu hanya kebiasaan bagi kita. Bahkan semua itu hanya kewajiban bagi kita. Kita tidak mengenaikannya itu dari hati kita yang paling dalam di hadapan Tuhan. Biarlah Natal kali ini kita boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan bagi Dia. Persembahan yang bisa menyenangkan hatinya. Ini hidup kami. Tuhan Yesus, maafkan kami kalau selama ini setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami selalu datang untuk meminta-minta. Setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami membawa daftar permintaan kami kepadamu. Lalu kami paksa Engkau untuk segera melakukan seperti apa yang kami minta. Ketika Engkau seakan berdiam diri, ketika Engkau seakan tidak mengabulkan permintaan kami kecewa, kami marah, bahkan tidak jarang kami mengancam Engkau Tuhan dengan kata-kata yang tidak pantas. Maafkan kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak selalu menuntut, namun ajar setiap kami untuk selalu memberi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Namun saat ini ketika kami datang di hadapan-Mu, tidak ada emas, kemenyan, dan mur pada kami yang dapat kami persembahkan kepadamu. Namun saat ini ada pujian, penyembahan, dan syukur kami yang kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Saat ini ketika kami datang di hadapan-Mu, tidak ada emas, kemenyan, dan mur pada kami yang dapat kami persembahkan kepadamu. Namun saat ini ada hati kami, hidup kami, dan kehendak kami yang kami mau letakkan di tangan-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami ini hamba-Mu, jadilah pada kami menurut perkataan dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya.